Sebelum menonton video dari kami, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari kami. Saya tinggal di atas pabrik. Di situ ada mes yang nggak pernah ada yang tinggalin, tempatin di situ. Tapi zaman dulu waktu pabrik itu berdiri, itu memang tempat kamarnya bos katanya. Biasanya itu bosnya nggak pernah. Sempet saya ada rasa takut. Dia pernah menampak. Akhirnya ya, dia menampakkan akhirnya. Jadi kita nampak kalau bisa bantu saya penjualan pameran supaya lancar pekerjaan sini, supaya penjualan sini meningkat dengan adanya saya bilang. Setelah itu Yang ada anehnya, memang sosok wanita di tempat kamu, di mes kamu, kamu datang, dia senang sama kamu. Langsung berdiri kaget loh semua. Di situ dia senang sama saya nih, yang merinding. Dia senang sama kamu. Makanya kamu bicara apa saja diturutin sama dia. Seperti Oke, halo guys, kembali lagi bersama gue Reno Febriano di Explore the Mystery Channel, cerita-cerita misteri guys. Hari ini gue udah diundang sama narasumber gue. Om siapa? Halo Om. Halo Indra. Om Indra, gila. Om Indra nih, apa aja nih kesibukannya nih di masa pandemi ini nih Om? Kesibukannya saat ini memang saya dagang sih. Dagang aja. Sebelumnya memang dagang. Cuman pandemi ini ya dagang agak-agak turun, jadi ya masih oke lah. Masih yang penting mah satu protokol kesehatan Om, udah paling Iya, penting memang Om. protokol Itu. kesehatan itu paling utama. Jadi nih Om, Reno jalan sini tadi agak sedikit macet sih ya, dan pengen denger banget nih cerita Om nih. Om pengen ceritain kisah misteri yang mana nih Om? Oh ya, Reno, saya punya cerita misteri waktu saya pernah sebelum saya dagang, saya kerja sama orang. Saya kerja itu waktu itu di Jakarta. Di Jakarta tahun Waktu tahun 2016 kalau nggak salah. 2012. 2012 ya. 2012 saya kerja di Jakarta, lalu saya dipindahkan karena prestasi, jadi suruh ngurus pekerjaan itu di daerah Semarang. Oh. Terus gimana tuh? Waktu itu saya kerja di Semarang itu kisah memang saya nggak tahu wilayah Semarang. Saya ke sono pun sama teman saya yang ngerti daerah sana, yang pernah daerah sana dengan naik angkot. Saya nggak ngerti cara naik angkot, cara naik kereta, gitu kan. Saya ngertinya juga kalau bawa mobil ke daerah sana paling pantura waktu belum ada tol, gitu kan. Nah, pada saat itu saya ke sana, ya kita belum tahu suasana lah. Saya kerja di pabrik dan saya ditempatkan di Semarang itu tempat pabrik yang bukan komplek pabrik. Di sana sebenarnya ada yang komplek pabrik, tapi kita bukan di komplek pabrik. Jadi kita kayak semacam pegunungan gitulah. Gitu. Nah, saat itu saya ke sana, saya ya beradaptasi lah sama orangnya. Istilahnya itu saya permisi, saya beradaptasi sama warga sana atau apa segala macam. Nah, saya tuh tinggal di situ, dia emang dikasih mes. Saya tinggal di pabrik dan lokasi di luar pabrik itu jalanan sepi, gelap, lampu nggak gitu terang. Penerangan ada tapi nggak gitu terang. Beda sama Jakarta lah. Kalau Jakarta kan terang semua, lampu semua ya kan. Kalau sono lampunya kuning pun juga agak-agak redup gitu ya. Lalu saya tinggal di atas pabrik. Di situ ada mes yang nggak pernah ada yang tinggalin, tempatin di situ. Tapi zaman dulu waktu pabrik itu berdiri, itu memang tempat kamarnya bos katanya, tapi itu bosnya nggak pernah tinggal situ lagi. Nah,
Sejak itulah saya tinggal di situ, saya cari tahu lingkungan situ. Saya sih nyaman-nyaman aja, cuman memang kalau saya di kota orang itu nggak terlalu betah, nggak terlalu betah. Cuman saya coba nyaman-nyaman aja segala macam. Cuman banyak yang nanya, Pak, kenapa berani? Tinggal, emang Bapak sendiri tinggal situ berani ya? Emang kenapa? Saya tanya gitu kan, emang kenapa? Emang ada apa? Dari pemikiran saya mah selalu positif. Nggak pernah berpikir yang aneh-aneh atau segala macem. Saya pun tidur jam 12, jam 1, kadang jam 2, dan nggak pernah kemana-mana, selalu di mes itu gitu kan. Nah, selalu saya berpikir positif. Jadi pada saat orang sana, terutama security lah yang ngomong sama saya gitu kan, kok berani tinggal sendiri gitu. Lah emang kenapa? Saya rasa nggak ada apa-apa. Saya nyaman-nyaman aja, saya bilang gitu kan. Nah, namanya orang ngomong seperti itu, dari yang saya berani, hal positif yang saya rekam, akhirnya hal negatif yang saya rekam. Mulai muncul ya. Mulai muncul di situ hal-hal negatif. Pertanyaan dalam hati saya, pemikiran saya, kenapa ngomong begitu? Ya kan? Apa nih, ada berbau-bau mistis? Ada berbau-bau mistis. Ada apa di sini? Ya kan? Tapi ya saya setelah itu saya bilang nggak ada apa-apa. Pulang dari pada saat saya masuk ke kamar, saya langsung berpikir ada rasa takut. Iya, mulailah muncul. Mulai. Karena omongan tersebut. Iya, apalagi kan itu masih ada hutan. Di situ masih banyak pepohonan. Kalau siang sih kita nggak takut. Iya. Kalau malam itu suara jangkrik, suara kumbang-kumbang yang nyin. Kalau malam tuh tau sendiri kan, itu sangat auranya negatif, mencekam. Sempet pun juga saya kan di depan itu, pintu depan mes saya itu ada pohon gitu kan, gede. Kadang di pohon itu ada yang jalan, tapi itu kayak semacam binatang tupai yang jalan itu, tapi saya jadi merasa takut karena hal negatif tadi yang dibicarakan sama security gitu kan, terekam. Sebenarnya mah kalau saya berpikiran positif nggak ada masalah. Saya sih kalau misalkan itu, karena hal yang negatif itulah yang jadi terekam sama saya. Nah, yang anehnya pada saat saya merasa ketakutan memang belum ada apa-apa. Saya setelah maghrib, saya kerja tuh, di situ ada meja makan. Saya kerja di meja makan itu setelah pulang kerja dari bawah, dari pabrik. Saya naik ke atas, saya kerja. Disitulah saya muncul ketakutan. Mulai rasa Ketakutan. Apa yang saya sebabkan ketakutan? Saya pada saat itu lagi kerja, jelas-jelas saya lagi kerja, tiba-tiba bunyi suara kuali ya. Situ kan ada dapur. Kuali itu semacam jatuh, kurang. Itu suaranya kenceng banget. Saya langsung lihat ke arah kuali itu. Arah ke dapur itu. Saya perhatikan tidak ada sama sekali tikus. Tidak ada sama sekali tikus lewat atau binatang apapun yang lewat, dan kucing pun tidak ada sama sekali di situ. Disitulah saya baru merasakan takut. Hal negatif yang terekam saya jadi akhirnya timbul seperti mulai seperti itu, rasa takut itu. Sehingga dengan berani saya nih, saya melangkah. Padahal saya masa bodoh aja karena saya takut gitu kan. Akhirnya dengan berani saya berinding sambil berjalan ke arah sumber suara itu, ke dapur itu. Saya lihat nggak ada apa-apa. Kok bisa ini kuali jatuh? Padahal kuali ini posisinya nggak ada masalah sebenarnya. Angin pun nggak mungkin, nggak ada angin atau segala macam. Lagi pula kalau ada angin itu kan berat. Benar. Ya kan, nggak mungkin lah jatuh segala macam. Tapi kenapa itu bisa ini? Tapi saking saya merasa penasaran dan rasa takut juga saya ada gitu kan, saya samperin lah. Setelah saya samperin, saya benahin lah terus segala macam. Itu bukan sekali. Itu terjadi pada malam hari jam 12 malam kurang ya, kalau nggak salah. Berapa waktu yang lalunya lagi, setelah kejadian itu mungkin 2-3 hari yang lalunya,
itu muncul lagi. 2-3 hari setelahnya. Setelah itu muncul lagi. Di situ namanya udah mau jam 12. Kalau yang sebelumnya masih jam 7 atau setelah maghrib itu masih nggak terlalu takut. Ya ada orang-orang yang di bawah atau ada security masih ada aktivitas orang-orang gitu kan. Tapi ini yang suasana yang hening di jam 12 malam, disitulah saya sama sekali tuh saya saking itu saya takut banget. Saya nggak tahu harus bagaimana. Saya diem aja, tapi saya beradaptasi. Jangan ganggu saya. Oh, mencoba untuk melakukan interaksi. Ya. Tapi saya nggak tahu, karena saya nggak bisa mendengar, karena saya nggak bisa ngelihat. Saya cuma bilang, jangan ganggu saya. Saya di sini ditugaskan perusahaan dari pusat untuk ngurusin permasalahan yang ada di pabrik. Dan saya bilang kalau bisa bantu saya pekerjaan saya supaya saya ada prestasi, supaya saya lancar, biar menunjukkan ke bos bahwa saya bisa menjalankan di perusahaan ini. Setelah itu hampir setiap hari sekarang saya diganggu. Gila. Hampir setiap hari saya sekarang diganggu. Kenapa? Saya nggak tahu apakah interaksi saya itu juga dia dengar dan apakah interaksi saya itu bagaimana. Nah, kononnya saya akhirnya saya tanya-tanya lingkungan. Mencoba untuk bertanya. Tanya ke lingkungan. Di depan itu pabrik itu ada warung. Ngobrol lah saya. Dia bilang, "Pak, di situ mah banyak penghuninya." Waduh. Mulai nih rasanya nih dengan face biasa, hatinya juga ciut. Berdebar-debar ya. Ciut saya jadinya. Banyak, Pak. Jadi dia menceritakan kisah. Dia yang menceritakan kisah ke saya. Di sini zaman dulu masalah banyak orang yang meninggal ini masalah zaman Belanda dulunya di sini banyak yang meninggal. Selain itu, ini masih rawa, Pak. Pabrik yang pertama kali ya di sini. Di sini masih rawa. Banyak mayat yang dibuang di daerah sini. Banyak pemerkosaan, pembunuhan dibuang di sini. Dulunya juga tempat ini gelap sekali, lebih gelap. Sekarang udah banyak pabrik di sana sudah banyak pabrik. Jadi kisah-kisah itulah yang akhirnya yang makin bikin saya ketakutan gitu. Makin saya, waduh, mestinya saya nggak perlu bertanya hal seperti itu. Ya. Apa yang kita cari tahu malah jadi takut. Setiap hari tuh, saya setiap hari jadi sudah hening apa segala macam, tapi saya nggak bisa tidur lebih cepat. Saya di atas jam 12 tidur setiap hari di atas jam 12, tapi setiap hari saya masuk ke kamar selalu tuh aura kamar itu nggak enak. Udah mulai. Dan bahkan saya bertanya sama security, saya minta ditemenin. Siapa yang mau temenin saya tidur? Karena saya takut sendiri saat ini. Waktu sebelumnya saya berani. Aduh, Pak, saya mah nggak berani, Pak. Emang kenapa? Saya nggak ada apa-apa, saya bilang begitu, padahal saya takut gitu kan, bisa ditemenin. Karena di depan kamar itu kan ada balkon kita. Itu ada cewek berdiri di situ, ada duduk di situ, Pak. Jadi nggak ada yang berani mereka. Jadi orang situ nggak ada yang berani sama sekali. Makanya situ sama pegawai yang lain pun juga dia message di bawah, saya ajak ke atas, ayo temenin saya. Nggak mau, Pak. Jadi takut semua. Aduh, saya bingung. Sempat ada yang namanya kita buka lowongan kerjaan. Ada pegawai yang baru ngelamar. Setelah itu dia sholat pada saat itu hari Jumat ya, sholat. Dia pada saat dia menumpang sholat di tempat saya, akhirnya dia cuci wudu gitu kan di tempat saya, di kamar saya, dia sholat gitu kan di mes saya. Setelah dia sholat atau segala macam, dia tanya ke saya, "Pak, itu cewek atau cowok, saya lupa ya, kayak baju-baju zaman kuno waktu zaman penjajahan, itu siapa, Pak?" Wah, gila. Saya bingung. Aduh, saya nggak tahu, saya nggak pernah lihat. Dalam hati saya, janganlah cerita begitu, saya takut jadinya gitu kan. Masalahnya saya tinggal sendiri. Kalau saya tinggal rame-rame sih masih ada temen yang bisa diajak ngobrol, akhirnya nggak takut gitu kan. Tapi dengan dia ngomong begitu saya jadi ada. Jadi tuh pas saat karyawan itu minjem
kamar Ya. Om Indra ini dia ditampakin gitu ya. Dia ditampakin. Saya nggak tahu kok dia bisa ditampakin. Saya nggak pernah ditampakin gitu kan. Nah, saat itulah akhirnya karyawan yang lain yang di dalam pabrik dia cerita begini. Saya mulai ini lagi. Terus pimpinan minta ngadain pameran di halaman pabrik. Saya nggak ladenin. Akhirnya saya ladenin, gitu kan. Saya ladenin, tapi saya minta akhirnya saya beradaptasi tuh, berinteraksi sama penghuni situ lah. Saya nggak tahu dia dengar apa enggak. Saya minta tolong jangan ganggu saya. Kalau misalkan kalian memang ada di sini, saya cuma ditugaskan doang. Jadi minta kalau bisa bantu saya penjualan pameran supaya lancar pekerjaan sini, supaya penjualan sini meningkat dengan adanya saya bilang. Setelah itu yang anehnya ada orang yang datang mau belanja, bicara sama saya, Pak, saya bingung, padahal saya cuma lewat doang. Saya sudah lewat pabrik Bapak. Saya muter balik. Akhirnya saya belanja. Padahal saya nggak ada niat belanja, Pak. Kok bisa begini, Pak? Waduh, kejawab nih. Berarti apa yang saya interaksinya, mereka dengar dan lakukan apa yang saya ini. Padahal saya nggak ada niat untuk beradaptasi segala macam. Karena dia orang halus ya, saya orang kasar, jadi saya nggak tahu mereka tuh bagaimana. Ternyata mereka jawab. Seperti saya pernah pulang Jakarta, saya tanya sama teman saya yang dia punya indera keenam, paham. Ya, lebih mengerti seperti itu. Cuman dia menerawang katanya ada memang sosok wanita di tempat kamu, di mes kamu, kamu datang, dia senang sama kamu. Langsung merinding, kaget loh coba. Di situ dia senang sama saya, dia merinding. Dia senang sama kamu. Makanya kamu bicara apa saja diturutin sama dia. Seperti itu. Terus saya bilang. Akhirnya di situ saya mulai ini apa ini kok jadi ya saya ya namanya menceritakan ya pengalaman. Jadi seperti itu akhirnya saya merasa khawatir, gitu, takut apa segala macam gitu kan. Pernah pada saat saya tidur suara saya pernah akhirnya di bawah kantor itu kan ada TV. Saya minjem supaya TV-nya saya bawa ke kamar saya biar ada suasana berisik. Benar, biar nggak terganggu saya, ya menghilangkan rasa takut saya gitu kan. Saya buka tuh TV sampai pagi saya bangun. Saya tonton, akhirnya saya tidur, biarin TV itu nyala terus itu TV. Nah setelah saya tonton saya ini biar hawa saya tuh biar positif yang saya terima, yang saya kira saya bisa tidur segala macem. Cuman yang lucunya itu bikin saya takut lagi, ada satu hal, iklan TV yang nangis-nangis. Kok saya pada saat tidur ada yang jerit-jerit nangis. Siapa ini yang nangis-nangis? Di situ saya ketakutan lagi. Saya mau beraniin lihat apa segala macam saya ini, tapi halusinasi saya masih kayak setengah nyawa di alam tidur sama di alam kenyataan. Akhirnya disitulah saya langsung sentakin sampai bilang, aduh ternyata TV iklan TV. Di situ saya jadi ketakutan, nggak bisa tidur segala macam, dipejamin mata nggak bisa, apa segala macam nggak bisa, rasa takut itu mencekam. Dan akhirnya itu sempet saya ada rasa takut. Dia pernah menampakkan diri. Akhirnya ya. Dia menampakkan diri saya. Dia. Jadi saat menampakkan diri itu, saya berasa tidur nih. Saya pada saat tidur, saya tengkurap miring ke kiri. Pada saat saya tidur, ini kok ada yang melihat saya.
wajahnya kok muka saya. Jadi itu saat tertidur madep kiri itu Saat kayak tertidur. ada samar-samar ya. Sama-sama melihat saya. Heeh. Ini kalau saya Melek, melek, takutnya dia di depan muka. Gitu. iya. Pada saat saya melek, dia di depan muka saya. Saya bagaimana nih? Ada rasa takut. Emang kenyataan. Heeh. Pada saat saya antara berani dan tidak untuk ngebuka, akhirnya saya beranikan diri. Beranikan diri, dia nampak. Oh, langsung saya mundur. Mundur dari tempat tidur saya mundur. Saya kaget. Itu jelas banget depan muka ya. Jelas sekali, tapi dia sekejap. 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 Dia juga ibaratnya gimana ya? Saya kaget, dia juga kaget. Gitu. Dia langsung hilang. Di situ jelas benar-benar seorang wanita. Jelas Akhirnya saya nggak nyaman tempat sini. karena sudah ditampakkan Sudah langsung. tampakan langsung, sudah apa? Karena saya memang nggak berani tentang hal-hal seperti itu. Akhirnya bagaimana caranya saya harus pulang Jakarta? Kalau saya masih ditempatkan sini, apa yang terjadi dalam hidup saya? benar Ya kan? bisa memanjang ya. Panjang, gitu kan? Karena yang saya dengarnya dari kawan saya punya six sense, Punya indra keenam, benar. gitu kan? Dia ini tertarik sama saya. Jadi saya takut. Dia sudah mencapakkan diri ke saya, dia sudah melihat saya terus. Jadi saya takut ada hal yang negatif terhadap saya. Benar. Gini Om, kalau menurut aku nih ya, di saat kita merasa kalau ada yang ngikutin kita, apalagi tuh wanita demen sama Om kan, dia tuh jadi auranya belum cukup untuk menampakkan diri, sampai rasa takut Om Indra yang tiap hari dihantui seperti itu, akhirnya dia auranya mulai kekumpul untuk bisa menampakkan diri. Nah, kemungkinan pas di saat menampakkan diri itu setelahnya bisa terjadi hal yang nggak Om Indra ingin gitu. Nah, itulah makanya saya takut di situ. Akhirnya saya bagaimana caranya supaya saya bisa pulang. Kalaupun pihak perusahaan suruh saya tetap standby di sini, Nggak bisa. saya nggak berani. Jadi gimana Om ngomong ke pihak bos atau pihak atasan gimana Om langsung? Akhirnya saya Ngomong. bicara baik-baik. Pak, ya akhirnya saya meresign, mengundurkan diri. Saya bilang saya mau coba wirausaha. Oh, Nah, jadi dari situlah saya berwirausaha kecil-kecil. Oh, Itulah jadi pada dagang. saat itu saya dagang. Akhirnya saya nggak berani lagi ke sana. jadi pengalaman yang benar-benar ekstrim banget ya. Sangat-sangat menakutkan dan sangat-sangat ekstrim, dan sampai saat itu saya itu terekam sampai masih ingat di daerah situ, tapi saya nggak tahu nama jalannya. Kalau nggak salah nama jalannya itu di Gunung Pati. Oh, sekitaran Daerah Gunung Pati. nama Gunung Pati gitu. Jadi saya nggak tahu Lokasi tepatnya lah ya. ya pada saat itu saya udah nggak tahu lagi di mana segala macam gitu kan. Dan Om Indra pun setelah mengalami kejadian seperti itu, udah selesai resign dan segala macam, apa masih ada bayang-bayang dihantui sama? Oh, masih. Waduh, Masih. kirain sudah selesai di situ. Itu berapa lama ya? 2 minggu kalau nggak salah ya. 2 minggu setelah resign. 2 minggu setelah resign itu, bukan setelah resign, Apa? setelah dia menampakkan saya itu, Oh. saya sudah akhirnya saya nggak lama langsung resign. Saya langsung ngambil Oh, jadi ini keputusan. sebelum resign? Sebelum resign itu saya udah ngambil keputusan gitu. Akhirnya saya melihat membayangkan terus. Di sinilah pada saat saya membayangkan terus, yang saya khawatir dia adalah ngikut saya. Karena namanya seorang makhluk halus, kalau udah suka itu Udah dia suka udah pakai- susah memang. dia pakai cara apapun dia akan merenggut Benar. nyawa. Takutnya seperti Takut itu. bisa merenggut nyawa, bisa benar-benar. Itu yang saya khawatirkan aja. Makanya daripada itu saya ambil keputusan lebih baik saya pulang ke Jakarta. Saya di pulang Jakarta itu saya sampai masih takut, menyendiri di rumah tuh kayak gimana gitu kan. Sampai diajak temen ke sana sini nggak berani. Nggak berani. Sampai teman saya yang bisa Punya six sense itu akhirnya doain saya supaya memori saya itu benar-benar dihilang, diprotek. Dari situlah memang akhirnya saya sudah Ibaratnya melupakan. dibuang. Iya, Nah, memori yang melupakan kemarin sejenak. itu dibuang. Akhirnya ada ini.
udah bisa beradaptasi sama teman-teman, diajak pergi kemana-mana udah pasti bisa. Oh. Karena dari situlah saya nggak berani. Tapi trauma itu ada nggak sih? Masih ada. Benar. Masih ada. Pasti, Kalau pasti. saya disuruh ada pekerjaan yang lain, disuruh di pegunungan sendiri apa segala macam, Nggak akan ambil ya. Oh. Nggak berani. Di situ dampaknya, impactnya benar-benar besar banget ya setelah Besar mengalami sekali. seperti itu. Betul. Ya emang susah Om ya. Jadi gini Om. Dan alhamdulillah setelah udah disembuhin sama temennya Om Indra ini udah nggak ada ngalamin hal. Oh, kalau Masih. masalah ngalamin itu sering saya dialami. Masih Saya masih sering? kecil aja pernah dulu waktu saya umur 5 tahun kalau nggak salah. Saya umur 5 tahun, saya masih ingat usia saya 5 tahun ada seorang kuntilanak. Sosok kuntilanak. Benar-benar kuntilanak pada saat saya di atas. Itu kuntilanak jalan. Itu gimana bisa halnya tiba-tiba ada Om lagi ngapain tuh kondisi? Saat itu? memang kan kita di rumah itu ada di luarnya itu ada balkon. Ada balkon dan saya memang lagi ke depan itu memang ada kuntilanak. Saya takut usia segitu, makanya saya sudah trauma pada saat masih kecil. Saya itu sudah lihat kuntilanak dan tempat gelap atau apa dengan kesepian saya nggak berani. Itu udah dari jadi berarti pengalaman Om perdana itu pas dari kecil itu. Dari ya? kecil itu. Jadi Pada saat itu nggak berani. Tapi kemarin sempat saya pernah saya sama kawan-kawan pergi ke daerah. ini belum lama nih. Belum lama nih. Belum lama. 2 minggu yang lalu. Kira-kira 2 minggu. 2 minggu yang lalu. Saya pergi ke Jawa Timur, tepatnya di daerah Malang. Saya masuk ke pegunungan mau satu ke tujuan. Pada saat itu saya ngikutin map. Ternyata map itu arahnya ke arah Blitar lewatnya. Sampai saya tanya warga, bukan lewat sini Pak. Bapak harusnya sudah lewat dari Bapak itu sudah lewat jauh. Nanti Bapak ketemu pasar, nanti Bapak kesini gini ada di tengah itu ada lampu tengah, terus ada gapura yang patung. Bapak masuk dari patung itu, nanti ikutin jalan ada petunjuk, ya kan? Setelah saya jalan di situ, nah saya tanya sama orang yang teman saya yang sudah pengalaman pernah pergi ke sini. Ini ada tempat jalannya belok kanan nih. Kita belok kanan apa enggak? Terus aja gitu. Saya ikutin terus. Pada saat terus, sebenarnya pada saat kita ketemu yang ada lampu dan ada gapura macan itu nggak jauh, sekitar 30 atau 40 menit kita sampai ke tempat tujuan. Ternyata pada saat itu saya disuruh lurus saja, itu kurang lebih 1 jam. Nggak ketemu jalan. Yang saya bingung, kok ini jalan sama semua? Turunan, tanjakan, tikungan, kok jalurnya sama semua? Berkali-kali melewati seperti itu. Sampai akhirnya sudah 1 jam berikutnya sepi itu. Itu tepatnya di pada saat saya nyampe jam 12 sudah di masuk gapura yang ada macan. Di situ sebenarnya setengah 1 saya sudah harusnya nyampe. Di situ akhirnya jam 1 saya nanya warga pertama. Akhirnya setelah jalan lagi ketemu warga yang kedua. Dia ngepost di satu pos ngeronda segala macam gitu ya. Itu tepatnya jam 2 pagi. Saya tanya sama orang sana, Bapak ikutin jalan aspal ini, nanti lurus saja belok kiri, lurus aja nanti belok kanan, lurus saja Bapak sudah ketemu katanya. Kita jalanin. Tapi karena rame-rame ya, rasa sendiri itu takut ada, karena saya tiba-tiba takutnya kenapa? Benar-benar masih was-was lah ya. Was-was. Akhirnya jalan itu ternyata saya telusuri jalan dari aspal, sehingga lurusnya malah bukan aspal, jalan berbatuan. Jalan berbatuan, terus bukan yang bisa bawa pakai masuk mobil, ini makin lama mengecil nih.
seperti jalur motor. Bener. Jadi kalau saya teruskan Takutnya nggak bisa nggak bisa lewat, nggak ya bisa kan, gerak. nggak bisa lewat, nggak bisa gerak, dan akhirnya saya paksa putar balik. Itu pun juga mobil nggak bisa putar balik. Dengan cara ya kita suruh turun beberapa orang, ya sambil buka kaca gitu, sambil ngelihat Mantau maju sekitar mundur, lah. ya memantau lokasi itu kan. Supaya bisa putar balik. Itu pun dirasa takut. Bener. Karena rasa hawa dingin, rasa suara-suara kumbang atau jangkrik atau suasananya itu yang bikin auranya nggak enak. Dan Akhirnya saya diputar-putar di gunung itu. Di gunung itu sekitar 2 jaman. itu yang harusnya 30-40 menit nyampe. Iya, 2 jaman akhirnya. Akhirnya kita ya sampai ke tempat tujuan. Itu Memang ya. sih nggak terlihat, nggak ada suatu Nggak ada. penampakan, tapi saya dibikin putar-putar, dan di wilayah itu adalah wilayah yang sama. Benar-benar kalau kayak gitu berarti itu namanya setan keder, Om. Oh. Setan keder tuh ada dia yang memberi jalan, dan dia itu lagi aja akan ketemunya. Itu namanya setan keder. Ini juga pernah waktu itu kayak gitu. Cuman kalau misalkan bertemu seperti yang kayak gitu, ya memang jalan satu-satunya tuh minta tolong warga memang untuk nyari jalan patokan yang benar ya kan. Akhirnya itu keluar kan akhirnya. Keluar akhirnya. Setelah 2 jam di situ. Setelah keluar itu pun juga keluar ya. Di arah Blitar. Oh, jadi Jauh lagi ke arah baliknya lagi. itu Itu jauh sekali, sampai teman saya, nggak usah lewat jalan kecil lah ya gitu. iya, nggak usah ikut map katanya. Bener. Udah, ini tempat lagi aja. Karena ini jalurnya udah nggak beres. Benar. Gitu kan? Saya sambil baca-baca. Doa minta Tuhan tolong jangan sampai nyasar ya, lagi lah. ya istilahnya ya, kalau ada yang ganggu apa segala macam dinilai. Akhirnya sampailah ke tempat tujuan. Alhamdulillah sampai lah ya. Sampai ke tempat tujuannya. Jadi seperti itu pengalaman terakhir lah ya, ibaratnya. yang baru-baru kemarin Aneh. ini. Udah nggak masuk akal sih, Om. Jadi menurut Om nih, tanggapan Om tentang hal-hal seperti itu, hal aneh seperti itu kayak gimana, Om? Sebenarnya tanggapan saya sih, sebenarnya kita harus berpikir positif. Apapun yang kita pikirkan positif itu semuanya juga tidak ada. Tapi namanya hawa takut itu setiap orang pasti ada. Ya, keberanian orang ada tolak ukurnya. Nah, kecuali kalau emang orang itu punya ilmu tinggi atau apa, mungkin dia bisa ada penangkalnya atau apa, kan kita nggak tahu. Tapi jangan pernah lah mencoba segala sesuatu itu untuk melakukan atau beranikan diri suatu tempat kegelapan dengan kesendirian tanpa ada yang ngebantu. Itu aja sih. Soalnya itu bahaya juga. Bahaya waktu itu. Ya kalau kesimpulan Rena dari cerita Om Indra ini, sepertinya jangan lebih kepo ke satu hal yang nggak harus dicari tahu sih, lebih tepatnya. Karena itu bisa bikin overthinking banget tuh. Dan emang kita tuh hidup kayak, kalau kata Reno sih, di dua alam yang berbeda gitu. Mereka punya alamnya sendiri, kita punya alamnya sendiri. Tapi asalkan kita nggak ngeganggu mereka aja. Benar. Kita dimanapun, kapanpun, kita harus tetap menghargai mereka yang tidak terlihat, guys ya. Oke, jadi makasih banget nih Om atas waktunya. Reno makasih banget udah diundang, udah disuguhin segala macam nih, udah ngerepotin. Jadi guys, jangan lupa nih tanggapan kalian, komentar di bawah ya tentang cerita Om Indra ini, guys. Dan jangan lupa juga, gue nggak pernah bosen buat ngingetin kalian yang punya cerita misteri, langsung aja kunjungi link di bawah ini, link Instagram gue ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Nyalain tombol loncengnya, share ke teman-teman kalian. Please share ke teman-teman. Salam exploring misteri, guys.